Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Di buku paket kalian sudah ada bacaan nih, ada gambar kelincinya. Nah, itu bisa kalian baca sendiri di rumah ya. Di sini Guru kita akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi, isinya dari teks bacaan itu adalah salah satu ciri makhluk hidup itu bergerak. Nah, apa sih gerak itu? Gerak itu berpindah tempat atau perubahan posisi. Seperti kalau kita berjalan, itu juga termasuk contoh dari bergerak. Gerak pada makhluk hidup dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, fungsi organ gerak itu apa? Contohnya, salah satu organ gerak manusia kan kaki. Contoh fungsi organ gerak adalah untuk berlari, melompat. Terus di sini dijelaskan juga jika alat gerak itu dibedakan menjadi dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Pada manusia dan pada hewan itu sama, jadi alat gerak ada aktif dan pasif. Contoh alat gerak aktif itu otot dan alat gerak pasif itu tulang. Nah, keduanya, otot dan tulang ini bekerja sama untuk membentuk sebuah sistem gerak. Kenapa sih tulang disebut alat gerak pasif? Nah, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Terus kenapa lagi otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok dulu ya yang kita pelajari. Oke, ide pokok disebut juga gagasan utama atau ide yang disampaikan oleh penulis menjadi satu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, untuk mempermudah mengenali ide pokok, kita tentukan dulu jenis paragrafnya. Di sini ada 3 macam paragraf. Ada yang namanya paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa sih paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif itu paragraf yang memiliki kalimat utama di awal kalimat. Ingat, deduktif, berarti depan. Kalimat utamanya di depan atau di awal kalimat. Kalau induktif, itu memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Jenis paragraf terakhir adalah kira-kira paragraf apa ya? Nah, paragraf terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf ini memiliki kalimat utama yang berada di awal atau akhir paragraf. Jadi, bahasa yang digunakan di awal atau akhir kalimat tidak selalu sama, tetapi jika dicermati memiliki makna yang sama. Anak-anak jangan bingung lagi dalam menentukan ide pokok, karena sesuai ciri-ciri ide pokok tadi, ide pokok dinyatakan secara eksplisit atau secara tegas dalam kalimat utama. Ide pokok itu dituangkan dalam satu kalimat utama, seperti itu. Setelah kita mempelajari bagaimana cara menemukan ide pokok, nah kita akan pelajari tentang kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa disebut juga kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Agar lebih paham, nanti guru kita akan memberikan satu teks dan mari kita cari mana ide pokoknya dan mana kalimat pengembangnya. Oke? Mari kita baca teksnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Muncullah teksnya. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas, misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara melelehkan tubuhnya pada tanah dan bahu. Nah, pertama kali dalam menentukan ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Nah, kira-kira kalimat utamanya di mana?
Iya, tepat sekali. Kalimat utamanya ada di depan. Berarti ini salah satu contoh paragraf deduktif. Kalimat utamanya adalah reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Nah, kalimat utama sudah kita temukan dan termasuk kalimat deduktif. Sekarang kita simpulkan. Ide pokok dari cerita itu apa ya? Ide pokoknya adalah sistem gerak reptil yang khas. Nah, kalimat pengembangnya bisa dipilih selain kalimat utama. Bisa, misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tulang korak. Dan kalimat-kalimat penjelas lainnya bisa dituliskan sebagai kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sekarang kalian buka buku paket tema satunya halaman 3. Nah, disitu kan ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Tentukan ide pokok paragraf ketiga. Yang bisa jawab, nanti silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Sertakan nama dan nomor absen. Oke? Nah, terima kasih anak-anakku kelas 5 pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 cukup. Sekian, jangan lupa tetap belajar walaupun belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, kita ketemu lagi di hari selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.